sedang kepanasan, berarti tepat sasaran. Seperti apa nggak ragu. Pak Jokowi sendiri saja bicaranya mencela, pagi tempe, sore kedelai. Bahkan semua teman-teman reuni kalau bicara juga mencela, nggak ada yang jujur. Coba dari awal minta ditunjukkan, langsung ditunjukkan. Ngapain kesana kesini bawa fotokopi? Itu sudah menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi bukan orang yang jujur. Ini masalah ijazah ya, apalagi yang masalah 10 tahun menjadi presiden ya. Buktinya ya, selama 10 tahun Pak Jokowi nggak mau berantas korupsi, nggak mau mengeluarkan perpu perampasan aset, nggak mau mengeluarkan perpu para koruptor dihukum mati. Malah justru Pak Jokowi ngerangkul semua para koruptor ya. Kan nggak pernah berantas korupsi selama 10 tahun ya. Ini ada bukti memang nyata kita ya. Jujurnya Pak Jokowi dari mana, baiknya Pak Jokowi itu dari mana ya. Bahkan anak mantu Pak Jokowi, ponakan Pak Jokowi semua korupsi. Nah jujurnya dari mana? Gibran, Kaisang, Kahiyang, Bobi, ponakan Pak Jokowi semua. Pak Jokowi sendiri juga terlibat masalah korupsi ya, masalah nikel, batu bara, hampir kekayaan negara dikorupsi anak mantu Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi juga terlibat. Baiknya dari sisi apa? Jujurnya Pak Jokowi dari sisi apa ya? Bahkan buat istana IKN pelacuran, tempat pelacuran, penyelundupan hasil korupsi batu bara dengan kroni-kroni Pak Jokowi. Lah, ya kita sebagai rakyat kecil percaya dari mana Pak Jokowi? Ya jelas nggak percaya. Pak Jokowi bicaranya mencela-mencela. Itulah 10 tahun pun jadi presiden, Pak Jokowi menciptakan generasi korupsi ya. Kalau Pak Jokowi orang baik, orang jujur, sudah pasti mewanti-wanti anaknya jangan sampai terlibat korupsi, mantunya jangan sampai terlibat korupsi, ponakan Pak Jokowi jangan sampai terlibat korupsi, dan Pak Jokowi sendiri juga korupsi ya. Ini jadi hanya sebagian saja orang yang tidak paham permainan politik Pak Jokowi yang memuji-muji Pak Jokowi wong benar. Bicaranya dari awal periode nggak akan sama Pak Jokowi ini, bicaranya mencela-mencela. Kalau Pak Jokowi orang baik, orang benar, nggak mungkin anak Pak Jokowi bergandengan dengan Pak Prabowo, membelakangi PDIP kan ya. Kan nggak pantas. Itu kan dulu pernah jadi lawan gitu loh ya. Itu kelihatan Pak Jokowi hatinya jelek ya, orang dolim, pengkhianat ya. Seharusnya kan itu termasuk juga lawan. Itu kelihatan Pak Jokowi hatinya jelek ya. Ya pantas saja kalau PDIP Bu Mega mengeluarkan Pak Jokowi dari PDIP, Gibran keluar dari PDIP, Bobi dikeluarkan dari BP, itu sudah wajar. Logika kita sebagai orang tua yang pernah membesarkan nama Pak Jokowi sampai jadi presiden, tapi ujung-ujungnya Pak Jokowi air susu dibalas dengan air mata, ya sudah wajar kita keluarkan ya gitu. Tapi nggak bakalan ya Pak Jokowi dalam cerita dongeng pun
orang tua kualat sama anak itu tidak ada. Kalau anak yang kualat sama orang tua, termasuk PDIP itu ya yang banyak jasa ya, banyak jasa untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, sehingga dikenali rakyat seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya. Inilah Pak Jokowi menunjukkan hatinya elek, hatinya busuk, jahat, dengki, iri. Ini sudah permainan politik jenengan itu sangat kotor, Pak. Menciptakan generasi koruptor, menciptakan generasi ngajari nyokok KPK, nyokok hakim, nyokok kepolisian, nyokok MK ya, nyokok, pokoknya nyokok. Jadi Pak Jokowi menciptakan undang-undang KUHP itu mati, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oleh karena Pak Jokowi banyak duit, miliaran, triliunan, bisa nyokok kepolisian, bisa nyokok Mahkamah Agung, bisa nyokok KPK, bisa nyokok diboking semua lah para penguasa ini. Oleh karena dengan pernah jadi nomor 1, itulah kejelekan Pak Jokowi ya. Memang fakta ya, 10 tahun memang Pak Jokowi kalau memang Pak Jokowi tidak pernah nyokok kepolisian, nyokok ini, saya tidak percaya sama sekali. Kun fayakun, nanti kualat ya Pak. Ya mudah-mudahan aja anak turunnya nggak ada yang jadi penguasa nanti, selamanya akan rusak Indonesia ini apabila dikuasai anak cucu Pak Jokowi. Sebab Indonesia seolah-olah tidak ada gunanya. Ada kepolisian, ada pengadilan, ada kejaksaan, ada KPK. Saya sebagai rakyat kecil memang sudah merasakan bahwa Indonesia ini memang tidak ada keadilannya. Memang mana yang ada duit, koruptor pun, maling, pembunuh pun ya bisa menang kalau nyokok itulah kejelekan Pak Jokowi ya. Jadi saya sebagai rakyat kecil, rakyat jelata memang menilai Pak Jokowi tidak baik lah, orang tidak jujurnya dari mana? Dari situ kita bisa menilai, bisa merasakan 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden. Kalau memang Pak Jokowi orang baik, orang jujur ya, nggak mungkin anaknya, ponaknya semua terlibat korupsi. Sudah pasti berani mengeluarkan perpu perampasan aset, sudah berani mengeluarkan undang-undang para koruptor dihukum mati. Kenapa Pak Jokowi tidak berani? Lemahnya Pak Jokowi apa? Oleh karena anak mantu ponakan Pak Jokowi sendiri terlibat korupsi. Oleh karena itu Pak Jokowi merangkul para korupsi. Kalau Pak Jokowi belum pernah kan selama 10 tahun memberantas korupsi seperti dana haji, dana hibah, proyek sertifikasi, uang Pemkab, masalah banyak kasus-kasus koruptor, tapi Pak Jokowi ngerangkul ya. Saya sebagai rakyat kecil memang tidak bisa untuk menegakkan keadilan, untuk perampasan aset, mengeluarkan undang-undang para koruptor dihukum mati ya. Saya berdoa saja mudah-mudahan orang yang zalim seperti ini, dari kepala desa sampai presiden, para oknum semua yang koruptor, pernah disumpah dengan Al-Quran, tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV, tidak takut waktu disumpah Al-Quran, dipercepat roda kehidupan ke bawah, diberi azab yang besar, musibah yang besar, sampai 7 turunan keluarganya masing-masing diberi bencana sebesar-besarnya sampai 7 turunan oleh karena pengkhianat rakyat ya. Tidak kepentingan jadi penguasa, tidak penting untuk rakyat, tapi untuk kepentingan pribadi politik sendiri, untuk menguasai anak cucu cicitnya di negara. Mudah-mudahan anak turunnya jangan sampai jadi penguasa, jadi pejabat di negeri dengan caramu ya Allah.
bagaimana untuk menghancurkan keluarga-keluarga yang zalim seperti ini.